Mohon maaf Pak Abi, suaranya masih di mute ya Pak. Ya, 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 izin Rob menyampaikan langsung. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya eh, coba mempresentasikan untuk metode perancangan dari studi penalaman konteks juga, Rob, dengan judul peningkatan kualitas kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Kutai Barat. Hmm. Adapun dilatar belakangi oleh kawasan kumuh yang dinilai dari kondisi fisiknya, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dampak dari kedua kondisi tersebut, dan juga dari peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Dan juga berangkat dari hal tersebut, ini pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan bermaksud untuk menyusun peningkatan kualitas kumuh perkotaan sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi kawasan tersebut. Adapun lokasi ini udah ditentukan di Kabupaten Kutai Barat, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu di Barong Tongkok, sebuah kecamatan yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Barat, eh, yang juga disebut Kota Sendawar. Secara administratif ada tiga kota kecamatan, yaitu Barong Tongkok, Kabupaten Barong Tongkok sendiri, Kabupaten Kutai Barat, eh, Barong Tongkok, Simpang Raya, dan Sumbersari. Jadi di sini sudah ditentukan ada fokusnya di tiga kecamatan ini. Adapun maksud tujuannya di sini yaitu meningkatkan kualitas eh, kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Kutai Barat pada Kecamatan Barung Tongkok eh, dalam batasan rukun tetangga RT 10, 14, dan RT 15. Tujuannya yaitu tersedianya prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman perkotaan dan tersedianya utilitas umum permukiman. Adapun ruang lingkupnya yaitu berdasarkan RPKP 2KP pemerintah, dan juga di sini langsung menyusun kebutuhan infrastruktur yang ada di sana seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase, dan air limbah, persampahan, serta utilitas lainnya. Serta juga ada ruang terbuka hijau dan pabrik. Ada pun literaturnya dari saya ini berikut. Adapun tinjauan kebijakannya dari undang-undang dan peraturan pemerintah, tinjauan dari pemerintah juga dari tata ruang dan sektoralnya. Mhm. Adapun metode perancangan saya coba di sini eh, analisis, sintesis, analisis pendekatan yang digunakan, pendekatan normatif, yaitu pengentasan kekumuhan berdasarkan aspek penilaian kekumuhan serta tipologi, pendekatan placemaking, menciptakan dan memaksimalkan ruang publik yang ramah dan inklusif, dan juga pendekatan arsitektur neo-vernakular. Dan sintesisnya di sini ada slum squatter improvement-nya, ada penataan kawasan kumuh, implementasi kewenangan provinsi,
dan permukiman kembali. Habis itu penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang udah menjadi kewenangan yang udah ditetapkan dari luasan 10 sampai 15 hektar. Nah, yaitu meliputi penataan kawasan, pemugaran, serta penyediaan prasarana utilitas umumnya. Tinjauan lokasi untuk di sini saya membatasin di tahap satunya itu baru di Barong Tongkok. Dengan eh, dari dokumen rencana itu data-datanya seperti ini dan sudah ditentukan berdasarkan SK apa kewenangan pemerintah kabupatennya, ap- apa aja yang harus di kewenangan provinsi di situ yang harus dilakukan. Seperti ini. Berikut analisis analisis saya yang udah ditinjau. Delineasi lokasi tadinya, kondisi existing, dan untuk konsep pradesainnya itu akan dilakukan untuk barang toko akan dilakukan pemugaran ya. Rumusannya yaitu penyiapan lahan, rehabilitasi bangunan yang ada di sana, rehabilitasi perbaikan infrastruktur pemukimannya dan butuh utilitas proteksi kebakaran. Untuk tinjauan studi yang sudah ada. Adapun kondisi existing di sana seperti ini, bangunan rumah hunian maksudnya, kondisi jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah, pengelolaan persampahan yang sudah ada, dan konsep desain yang coba saya eh, saya coba 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 susun, yaitu pengembangan kawasan yang udah seperti ini yang ada landmark simpang segitiga emasnya. Di situ ada micro library, tempat sampah dan gapura. Ini yang coba saya terapkan di vernakularnya, dan nggak eh, penerapan apa pembangunan gapura di setiap jalan-jalan masuk pemukiman dan fasilitas umum yaitu berupa perpustakaan singgah gitu. Dan ini pemugaran bangunan permukiman yang ada dan utilitas lainnya ya seperti lampu penerangan jalan umum, proteksi kebakarannya dengan sprinkler, unit-unit yang titik-titik yang dipasang, dan juga konsep air limbahnya seperti ini. Untuk TP3SR-nya, tempat sampah, TPS3R, seperti ini. Mungkin singkat dari saya seperti itu, Prof, untuk bisa dijadikan bahan diskusi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abi. Enggak, Ya, teman-teman ada yang ingin komentar dulu? ya. Halo? Izin mungkin Prof. Pak Sidik enggak? Ya.
Mungkin saran untuk Pak Abi ya, Mm-mm. dari yang apa yang sudah disampaikan tadi kan ada pendekatan desain neovernakular ya, yang apa dari objek perancangannya sendiri kan ada beberapa bagian ya, mulai dari microlibrary, kemudian ada tugu, kemudian ada TPS, kemudian ada penataan kawasan. Nah itu kan cukup banyak ya. Nah itu yang perlu diperdalam lagi mungkin penerapan neovernakularnya itu, misalnya tadi terlihat di eh, Tugu ya, Tugu kan memang terlihat desainnya mencerminkan neovernakular. Mungkin yang Mm-mm. perlu diperdalam adalah terkait proses kreatif untuk menghasilkan desain tersebut gitu ya. Dari mana desain tersebut bisa muncul, apa analisisnya, mungkin bisa disampaikan seperti itu gitu, Pak Abi, terkait konsep bentuknya, kemudian motif, warna, dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa difokuskan ke dari beberapa objek tersebut yang menurut Pak Abi paling menonjolkan neovernakularnya yang mana gitu. Jadi menurut saya sih tidak perlu sebanyak itu ya objek-objek ininya, objek kajiannya. Mungkin fokus di satu objek aja, tapi lebih dalam gitu Pak, terkait proses kreatifnya gitu. Dari mulai perwujudan bentuk, analisanya, penempatannya, seperti apa gitu. Mungkin bisa diperdalam di sana Pak Abi. Ya, baik-baik. Oke, Mas Sidik, makasih. Ya, sama-sama Pak Ya. Abi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Prof. Ya, pasti. Ada yang lain? Enggak? Tidak ada? Ya, gini Pak Abi. Ya, Bro. Pertama harus jelas dulu definisikan gitu ya. Kalau di awal saya lihat kan di latar belakang tuh hanya bicara soal Islam gitu ya. Ya. Islam. Islam itu kan pemukiman kumuh yang menempati area yang legal kan. Dia memiliki setempat, penduduk tempat ya. Tapi di beberapa skema ada juga bicara soal squatter ya. Ya, ya. Nah, apakah memang fokusnya kedua hal itu dua hal yang berbeda gitu kan. Squatter kan daerah Oh. Mm-mm. pemukiman kumuh yang menempati area ilegal ya. Nah, itu Mm-mm. pasti akan berbeda tindakannya karena kan kalau di di area squatter itu misalnya di area pinggir rel kereta api, pinggir jalan, bawah kolong jembatan itu kan pasti beda intervensinya Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi tolong didefinisikan batasannya semana apa memang akan dua-duanya diintervensi Mm-mm. gitu ya, Baik. ditangani atau hanya ke SLAM ya, squatter. Jadi itu harus didefinisikan secara jelas ya. Meskipun memang saya eh, di awal memang hanya SLAM ya, tapi saya lihat di dalam diagram apa tadi maksudnya diagram bicara juga apa selama squatter kan peningkatan. Nah, itu Iya. gimana? Mm-mm. Ya, yang diagram ini gimana? Apakah memang dua-duanya akan ditangani gitu Ya atau sih, salah satu? Ya, maksudnya sih secara keseluruhan sih, Bro, ya seperti kalau itu. keseluruhan pasti kan berbeda intervensinya. Ah, Kalau nah. gimana Bapak misalnya begini menangani apakah akan jalan menangani eh, Mm-mm. pemukiman ilegal di daerah pinggiran sungai ya. Nah, di Mm-mm. Jakarta mungkin justru melegalkan ya menjadi membuatlah kalau kebijakan Ahok misalkan dia menggusur kan, memindahkan itu kan Oh, iya. daerah yang squatter karena dia daerah pinggir sungai dianggap menempati lahan sepadan Oh, sungai iya. kan, dia Baik, digusur baik, baik. pindahkan ke tempat lain kan, itu satu Ya. pendekatan. Nah, ini dia membuat rumah susun berderet di situ ya, agak dipindahkan tapi dalam lokasi yang sama ya kan, Baik, baik, baik. ya dia di situ kan bukan tidak mungkin ada pemugaran gitu Mm-mm. karena dia menempati daerah yang ilegal kan. Kalau ilegal berarti kan seolah kita kalau di tempat yang sama di situ persis seolah melegalkan yang ilegal kan. Nah, jadi
saya Baik. ini kalau justru dua-duanya tidak jelas gitu, karena saya melihat ini hanya penanganannya bicara soal yang kumuh, Iya. kan, Mohon ya, SLAM mohon. gitu ya, hanya yang SLAM gitu Ini mungkin saya ralat, Prof. ya. Itu mungkin squatternya Gimana Pak? nggak ada, soalnya udah ini kewenangan ini legal semua sih dari SK kabupatennya. Ya, Oh, oke. Ini maaf. silakan di ini lagi lah. Siap, Walaupun siap. disebutkan nanti dibatasi aja gitu bahwa Oke. ada pembatasan fokus gitu ya. Baik, Prof. Ya. Itu yang kedua. Nah, ini kan sekali lagi ini mata kuliah metode kreatif Pak ya. Saya tadi melihat ada justru yang belum dieksplor tuh ada pendekatan normatif, placemaking, neo-vernacular ya. Nah, saya mata kuliah ini tuh membutuhkan itu, jadi itu yang harusnya dieksplor gitu ya. Tidak sekedar menampilkan terma teks ya, tapi tidak ada eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Ada tadi soal neo-vernacular itu pun tadi yang disebut oleh Pak Sidik betul gitu ya, terlalu miskin gitu. Baik, baik. Ujung-ujung apa tadi ya bentuk neo-vernacular itu apa tadi perpaduan tradisional dan modern di gerbang di tubuh ya. Iya, Prof. Ya oke lah misalnya dari tiga ini Bapak misalnya normatif, placemaking, neo-vernacular ya. Kalau Ya. tidak pun menjelaskan ketiga-tiganya mungkin salah satu bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Maksudnya sekali lagi Pak ke dalam desain itu kan sekali lagi kalau Bapak sebagai arsitek profesional gitu ya, mungkin aja memang apa black box gitu ya. Klien hanya lihat akhirnya gitu kan. Nah, tapi karena ini mau proses studi gitu ya. Jadi harus jelas nih yang vernacular tuh elemen tradisional itu yang seperti apa sih? Aksen batik Kalimantan itu seperti apa gitu. Baik, baik. Ya, itu dijelasin dulu nih seperti apa ya. Ya. Apa aksen batik ini juga memang ya soal apa mungkin karakteristiknya, simbolisnya gitu ya. Kalau perlu sejarah dan sebagainya kan. Nah, seperti ini gitu ya. Lalu yang modern itu seperti apa gitu kan. Sehingga lalu Bapak padukan menjadi neo vernacular dalam arti mengungkapkan, mengekspresikan tekstur tradisional dengan bahasa modern kan. Kontemporer gitu ya. Nah, maksudnya itu transisinya, transformasinya itu harus jelas gitu Pak. Ya. Baik, Prof. Nah, dan itu kan saya lihat ini kenapa hanya di Tugu gitu. Padahal Ya. fokusnya kan pembukaan kumuh kan. Kenapa tidak di rumahnya gitu. Meskipun tadi juga ada saya lihat rumahnya berubah juga gitu ya. Nah, ini juga berubah juga. Apakah ini juga neo vernacular atau apa? Nggak ada penjelasan apapun gitu. Baik, Ya baik. kalau Bapak arsitek profesional, klien mungkin iya oke, black box gitu ya. Nah, hasil akhir kan. Nah, tapi dalam studi ini S2 harus Bapak jelasin dari awalnya apa gitu ya, sehingga bisa dibaca gitu ya. Ya, siap, Prof. Dari awalnya data-datanya seperti apa, elemen-elemen tradisional itu seperti apa, ya, mungkin juga aspek filosofinya seperti apa, ya, Ya. lalu unsur-unsur modernnya seperti apa, lalu ditransformasikan menjadi arsitektur yang vernakular, dan itu harus jelas itu Pak, kerangka berpikirnya gitu. Ya, Baik. ya apalagi Ya, kalau Bapak Prof. mau menjelaskan juga nih yang flashbackingnya itu apa sih, yang normatif itu seperti apa gitu kan, tidak sekedar hanya teks tanpa penjelasan apapun gitu kan. Tapi paling tidak kalaupun ketiganya ya tadi yang vernakular tolong dieksplorasi sebagai dalam untuk kepentingan mata kuliah ini gitu Pak. Itu Pak Abi. Ya, ya. Baik, Prof. Ya ini nih yang tadi kan ini. Ya, nah yang dari tiga Ya. ini gimana sih? Bapak bisa milih mungkin salah satu boleh lah ya sintesisnya seperti apa analisisnya begitu. Hmm. Oke, lanjut. Ada yang ini masih ada pertanyaan Pak Adi, Pak Abi atau lanjut ke berikutnya? Ya, Bertanya, Prof. ya. Enggak? Hmm. Ya, Eh, mungkin saya mau bertanya dengan Pak Abi nih, Pak. Ini kan eh, proyeknya Pak Abi ya, Ya. di Balai. Setahu saya penataan rumah kumuh ini adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam proses penyusunan rencana kerjanya itu melibatkan masyarakat
melalui baik dalam mulai dari proses apa pengumpulan data, kemudian desain juga melibatkan masyarakat. Mungkin Pak ya saya kurang gitu paham ke sana. Sehingga mungkin dalam pendampingannya penataan ini juga kan melibatkan juga profesional konsultan, salah satunya adalah tenaga arsitek. Nah, kalau proses desain mungkin tadi bisa dikerucutkan masalah apa bagaimana proses desain ini menggunakan metode perancangan apa tadi, misalnya neo-vernacular. Nah, tapi kalau misalnya proyek yang sudah ada, kemudian kita mencoba menebak nih atau menerka atau menganalisis ini si arsitek dulu merancangnya pakai metode apa sih mungkin. Nah itu berarti kan ada dua hal yang mungkin ini ya. Tapi kalau saya rasa mungkin yang pertama ya Pak Abi ya, mungkin melalui proses pemberdayaan tadi ya, artinya ada pelibatan masyarakat dalam membuat satu program ini menjadi satu bentuk desain, kemudian nanti pelaksanaan juga melibatkan masyarakat, ya kan? Sehingga metode perancangan yang ditetapkan itu bisa menjadi tegak lurus betul. Jadi oh saya mau pakai neo-vernacular aja. Jadi dari awal itu proses pelibatan masyarakatnya diarahkan oleh tim arsitek ke arah sana gitu. Nah, tapi kalau proyeknya sudah ada, artinya kita coba menebak ini dulu si arsiteknya pakai metode apa sih gitu kan. Nah, mungkin itu Pak Abi. Terima kasih. Ya, Silakan Pak Abi direspon. ya sebenarnya Pak, dari secara desain itu memang udah pakemnya ini cuman mengikuti apa sesuai yang dibutuhkan di masyarakat gitu. Dan honornya pun itu dari pemerintah kabupatennya sendiri. Jadi udah ditentukan yang seperti yang saya coba tampilkan tadi eh, ini. Jadi sesuai sangat-sangat teknis sekali sebenarnya. Jadi saya juga harus menyesuaikan untuk sentuhan desain dan metode konsep desain itu agak sangat sedikit gitu. Uh, jadi saya uh, untuk secara lebih ke fungsi sih sebenarnya. Itu aja sih Prof jawabannya. Jadi mesti ada, dan juga ini masih di tahap satu. Jadi mungkin ada di tahap dua inilah yang dua lokasi ini lagi yang mungkin akan saya eksplor lagi untuk metode perancangannya seperti itu. Begitu, Prof. Ya, siapa pertanyaan Pak Sumarno itu begini Pak. Jadi memang kan di dalam konteks kota ya, dalam konteks peningkatan kualitas lingkungan kumuh kota itu kan ada disebut dengan participatory design, Pak. Jadi bersifat bukan apa namanya top down ya, tapi berbasis dari masyarakat itu. Iya, Jadi melibatkan user Pak, yang melibatkan masyarakat dalam Iya, proses so. desainnya gitu, kebutuhan desain. Seperti ya bahkan melibatkan apa seperti kasus Jakarta gitu ya. Ada apa namanya? Di Jakarta itu Anies melibatkan apa kelompok rujak gitu ya, komunitas desain kota itu yang sehingga dia melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencerna kebutuhan masyarakat itu seperti apa gitu ya. Iya. Jadi tidak semata-mata top down gitu. Nah itu silakan Pak di-explore gitu ya. Maksudnya gini, bahwa lagi Pak mata kuliah ini kan metode ini bahwa berbasis pada proyek yang real dari bapak-bapak, ibu-ibu silakan gitu ya. Baik, Pak. Tetapi tetap harus dikontekstualisasi, disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah ini gitu ya. Itu metode perancangan kreatif gitu ya, tidak semata-mata membawa proyek ke mata kuliah ini gitu. Tidak gitu. Silakan dimodifikasi, diekspor gitu ya. Siap, Prof.
menggunakan kasus-kasus yang Bapak sudah lakukan, nggak apa-apa ya, tapi tetap harus disesuaikan dalam konteks mata kuliah ini gitu. Baik, Prof. Baik, Itu Pak Abi ya, enggak. baik, Prof. Terima kasih. Ya, berikutnya terakhir Pak Evan, Pak siapa tadi? Pak Evan. Baik, Prof. Untuk presenter selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Fahreza. Untuk Pak Fahreza, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Prof. Jadi di sini judulnya adalah terminal penumpang Pelabuhan Semayang. Oke. Latar belakangnya terminal adalah sebuah tempat yang memiliki fungsi utama untuk sarana tempat pemberhentian. Kemudian terminal juga adalah sarana untuk kawasan mengatur pengendali dan mengoperasikan sistem angkutan penumpang maupun barang. Selain itu, terminal juga bertujuan untuk membuat selancarnya arus dari angkutan penumpang maupun barang. Terminal adalah sarana yang bertujuan untuk memproses suatu lalu lintas yang jalannya banyak kegiatan tertentu, diproses terus sehingga dapat meneruskan perjalanan. Nah, fungsi terminal menurut Dirjen Perhubungan yaitu ada dua. Yang pertama adalah fungsi terminal untuk penumpang selain sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, ada fungsi lain yaitu untuk memberi kenyamanan juga kepada penumpang saat ingin menunggu keberangkatan dan perjalanan mudah. Fasilitas yang harus tersedia untuk membantu kenyamanan ini itu loket, tempat informasi, ruang tunggu, ya, food court, toilet, dan tempat parkir kendaraan pribadi. Yang kedua adalah fungsi terminal kepada operator angkutan umum, yaitu sebagai tempat untuk mengatur pelayanan dari operator-operator tersebut, disediakan tempat berhentian kendaraan umum dan fasilitas tempat istirahat awak angkutan umum. Nah, latar belakang Pelabuhan Semayang, jadi sebelum Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Balikpapan digunakan untuk kepentingan perusahaan minyak BPM. BPM ini sekarang Shell, masalah ya. Selama Perang Dunia II, Pelabuhan Balikpapan dikuasai oleh Jepang, oleh Pak Sekutu dibombardir sehingga instansi minyak lagi banyak Malaysia hancur. Pada tahun 1949, Pelabuhan Balikpapan diserahkan secara resmi kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1950, Pelabuhan Balikpapan mulai dibenahi kembali termasuk pembangunan yang penambah dermaga, sarana gudang, dan peralatan pelabuhan. Terminal penumpang Semayang berdiri tahun 1970, meliputi area seluas 98 meter persegi, dan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Semayang Balikpapan merupakan salah satu pelabuhan umum sibuk di Kalimantan Timur. Pelabuhan Semayang melayani pelayanan angkutan penumpang, kargo umum, dan peti kemas yang berada dari daerah bagian barat dan timur Indonesia, seperti Nabire, Tarakan, Nunukan, Parepare, Jayapura, Makassar, Maumere, Kupang, Surabaya, dan Jakarta. Pelabuhan Semayang saat ini akan menghadapi tantangan arus penumpang dan barang yang membludak sejalan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Selain itu, dengan dipindahkannya IKN ke Kalimantan Timur akan menarik pindahan penduduk di kota penyangga IKN seperti Balikpapan, yang tentunya akan mendorong pertumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi. Kementerian Perhubungan Indonesia melalui Dirjen Perhubungan Laut juga telah menetapkan Pelabuhan Semayang sebagai infrastruktur pendukung transportasi laut IKN yang akan berperan dalam arus mobilitas logistik non IKN. Pelabuhan Semayang harus berkembang untuk mendukung perannya sebagai infrastruktur pendukung transportasi laut IKN. Ini adalah permasalahan strateginya Pelabuhan Semayang saat ini. Jadi ada 5 permasalahan strategi. Yang pertama, daya dukung dermaga tidak mampu lagi, kemudian lahan parkir, kemudian kondisi terminal penumpang sudah tidak mampu dan tidak layak untuk menampung melayani arus penumpang, ada belum sediaan lahan, fasilitas supply
dan Southwest terdapat proses pembangunan dermaga angkatan laut yang melalui ada kerja pembangunan. Nah, jadi permasalahan tingginya adalah salah satunya yaitu kondisi penumpang yang sudah tidak mampu dan tidak layak lagi untuk menampung dan melayani penumpang. Kemudian identifikasi masa di lapangannya, pertama ada daya tampungnya. Saat ini jumlah penumpangnya sebenarnya hanya bisa menampung sekitar 600 orang, sedangkan kebutuhannya 1.000 orang lebih. Kemudian barang penumpang itu manajemen barang penumpang yang harus diatur dalam regulasi bagasi. Karena memang saat ini kondisi di lapangan penumpang-penumpang itu membawa barang ya sebanyak-banyaknya mereka bisa sebenarnya. Kemudian tidak ada pemasukan lain, jadi memang kebutuhan sumber masukan lain seperti kios dagang dan kafe memang belum ada di situ. Kemudian ada minim fasilitas. Fasilitas yang ada di lokasi saat ini memang seperti ruang kesehatan, ruang taksi, ada check-in dan ATM center. Nah, itu ada fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian kondisi infrastruktur kurang nyaman serta kurangnya pencahayaan dan alat sirkulasi udara alaminya. Ini grafik penumpangnya. Jadi tahun 2017 ada embarkasi-embarkasinya. Jadi ada 300.000 orang lebih saat 2017. Kemudian 2018 menurun lagi di 2.000 orang. Kemudian 2019 saat awal COVID, awal pandemi, penumpangnya sangat turun lagi 30.000 orang. 2020 tidak ada penumpang sama sekali, ada cuma 18.400 orang. Kemudian 2021 mulai pasca COVID, penumpang sudah mulai naik di 130.000 orang. Kemudian tahun 2002 ini naik 113%, yaitu sekitar 3.000 orang. Nah, ini kondisi lokasi existingnya. Jadi yang di sini adalah area pelabuhan, area terminal penumpang, area pelabuhan Semayangnya. Kemudian yang tanda putih ini adalah terminal penumpangnya. Batas-batasnya bagian utaranya adalah kilang minyaknya Pertamina, terus kirinya ada baratnya ada Balikpapan, di bagian selatannya ada ini sebuah bukit, ada cagar budaya di sana, cagar budaya menata Balikpapan. Kemudian bagian timurnya ada area perkantoran, ada kantor Pelindo, KKP, kantor polisi dan sebagainya. Kemudian ini kondisi existing, ini kondisi bangunan yang dibangun tahun 1950. Kemudian tidak ada perubahan drastis, hanya pergantian atap dan beberapa pembenahan interior saja sebenarnya. Nah, ini tadi sebuah masalah tadi, masalah manajemen barang. Jadi memang penumpangnya memang karena sering kapal terlambat, ada menginap di pelabuhan, menginap di sini. Jadi barangnya berantakan sekali. Ini dengan existing. Ini existing yang keduanya. Dia semua metode rancangannya adalah transformasi desain metafora abstrak. Secara etimologis, semiologi metafora dibentuk melalui perpaduan dua kata Yunani, yaitu metan dan peran ya. Dalam bahasa Yunani modern, kata metafora juga bermakna transport atau transport. Dengan demikian, metafora adalah pengalihan citra, makna, dan kualitas sebuah ungkapan pada suatu ungkapan lain. Sudah definisi tahun 2000. Metafora yang berasal dari sebuah konsep manusia, nilai ide seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Ide dari metafora jenis ini berasal dari sebuah konsep yang abstrak. Ya. Metafora adalah suatu mencoba satu objek dengan sebagai sesuatu yang lain. Ini ada prinsip-prinsipnya metafora. Jadi ada metafora berarti usaha untuk memindahkan kesangan dari suatu objek ke subjek lain. Kemudian metafora dalam aspek itu bukan hanya sebuah masalah penggunaan gaya bahasa, namun juga masalah pikiran. Metafora mempengaruhi semua dimensi dalam pikiran manusia seperti melalui warna, bentuk, tekstur, dan suara. Metafora merupakan usaha untuk menjadi suatu hal yang lain untuk diterapkan ke dalam arsitektur. Arsitek tidak hanya menerapkan langsung, tapi menerapkan bahasa dan konseptual suatu bentuk dan sebuah gambar visual dengan menggunakan interpretasi yang berbeda untuk menghasilkan gambar visual yang baru. Cara ini lebih baik ketimbang menggunakan metafora secara langsung di dalam bentuk arsitektural.
seperti tradisi budaya, ide dari metafor jenis ini berasal dari sebuah konsep yang abstrak. Dan ini masuk ke bentuk masanya. Jadi adalah sebuah gubang atau perahu. Ini adalah semua imajinasi kehidupan masyarakat Kalimantan. Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanagara dan Kota Samarinda bagian hilir. Di sungai ini juga hidup spesies mamalia ikan, air tawar yang terancam punah yaitu sub makam. Sungai Makam sejak dulu juga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Nah, pada masa lalu, Gubang ini banyak mudik di Kalimantan, terutama kebanyakan pemukiman warga Kalimantan, yaitu Dayak, Banyak Kutai, yang berada di pinggir sungai. Gubang terbuat dari kayu ya, dengan panjang 8 sampai 12 meter dengan lebar 1,5 meter yang mengayuh terus secara manual. Gubang sebagai elemen yang menjembatani imajinasi tentang kehidupan masyarakat asli Kalimantan. Jadi berjalan seiringnya sejarah bumi Nusantara, Gubang ini adalah sebuah satu tentang bagaimana kebudayaan dapat disebar melalui kekayuhan dayung-dayungnya. Dorongan dayung dan arus dari suatu bandar ke bandar yang lain untuk membangun relasi persahabatan. Kalimantan adalah tempat di mana awan bergulung, mewarnai hijau hutan Kalimantan berdiri tegas pada Nusantara ini. Kalimantan adalah sebuah hasrat tentang bagaimana kebudayaan muncul. Terlihat menyentuh tanah bumi Nusantara sebagai sosok besar terhadap Indonesia. Nah, figur Gubang tadi menunjukkan ide mengenai objek suatu melalui proses dari gambaran memahami tradisi budaya masyarakat Kalimantan. Jadi menjelaskan sebuah wilayah dengan tata penggunaan transportasi air. Wilayah ini merupakan daerah sungai serta transportasi dan hasil sungai dan nelayan Kalimantan. Oleh wilayah karena itu hasil akhirnya merupakan gambar utuh permainan bidang vertikal, horizontal, dan diagonal yang melalui proses pengamatan seluruh objek komponen dasar bentuk, wujud, dan konstruksi. Jadi ini sebuah figur gubang tadi. Jadi kita objekkan gubang itu sebagai bangunan gitu. Ini adalah sebuah desainnya. Kemudian ini ada anisa tapaknya. Ini denahnya. Jadi denahnya memang tidak jauh berbeda dengan denah yang existing. Cuma memang ada penambahan fasilitas seperti area kedatangan dan sebagainya. Dan lantai 2-nya ada penambahan garba data juga. Dan kios-kiosnya. Dan ini adalah konsepnya. Oke, ini adalah area hall utamanya. Jadi biasanya awalnya di sini kaca-kaca, dan sekarang kita buka semua. Kemudian jadi memang tidak ada batas antara hall dan terasnya. Jadi memang ada inner court juga dalam sini. Kemudian konsep bangunan juga porositas terhadap udara. Jadi memang tidak ada sekat sama sekali. Udara masuk semua dengan kanopi yang panjang-panjang juga, hanya supaya tidak ada tampias hujan juga. Kemudian banyak pencahayaan alami juga di atas. Dan ini ada suasana ruang tunggunya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Prof. Mungkin teman-teman saya mohon masukan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Bang, silakan dulu komentar dulu, Bang. Bapak, Ibu, yang ingin komentar dulu. Saya Prof. Marlin, Bang, Marlin. Ya, izin Pak Bareza. Ya, Pak Martin. Kebetulan saya familiar juga dengan pelabuhan Semayang ini. Jadi kalau kita melihat denah ya, denah side plan, itu akses masuknya itu kan memang sempit sekali dan setiap kali ada kedatangan kapal dan tiap hari ada kedatangan kapal penumpang maupun barang itu selalu macet. Nah, sedangkan sisi sebelah ke hulunya itu kan sudah gerbangnya Pertamina.
Ya. Sehingga dengan kondisi yang saat ini saja parkiran itu tidak memadai. Kemudian apakah dengan rencana pembangunan yang baru ini lahan itu akan direklamasi ke arah laut atau tidak? Kalau tidak, saya rasa agak sulit ya dengan kondisi lahan yang ada. Nah, yang kedua kaitan dengan mitigasi bencana. Ini kan ada proyek RDMP 100 triliun itu, Pak. Jadi sehingga Pertamina Balikpapan itu menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia. Itu apakah dalam desain ini yang mengadop perancangan secara metafora itu ada mengantisipasi kaitan dengan bencana yang akan terjadi. Misalnya nih ada tangki meledak atau minyak tumpah di laut sehingga mungkin akan ada api yang menjalar sehingga ke pelabuhan. Nah, sehingga saya pernah kejebak 2 jam itu nggak bisa gerak di gerbang itu. Jadi mungkin dengan perancangan baru ini menjadi suatu solusi, pelabuhan ini menjadi lebih nyaman, baik di pelabuhannya sendiri maupun dalam transportasi di luar pelabuhannya. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran apakah ada pembenahan di sisi transportasi di luarnya, kemudian bagaimana mitigasi terhadap bencananya kaitan dengan desain baru ini, Pak Reza. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Martin. Memang pertanyaan sebenarnya nyambung juga Pak, terutama masalah parkir, kemudian masalah mitigasi bencana, karena memang lokasi dekat dengan kilang minyak Pak ya. Jadi emang pada tahun 2015 itu sudah ada PT Pelindo itu sudah mulai desain sebenarnya, desain dermaga terbarunya PT Pelindo, dermaga terbarunya Pelabuhan Semayang. Jadi sebenarnya di area selatan di sini sebenarnya udah ada rencana desain pelabuhan baru. Jadi memang penumpang tetap di sini, namun peti kemasnya pelabuhan untuk barangnya dipindah. Nah, namun memang ada waktu itu ada masalah isu coastal road juga di Balikpapan, kemudian isu reklamasi juga. Jadi memang jangka panjangnya itu terhalang sepertinya. Nah itu, jadi makanya eh, saya nggak tahu jangka panjang itu tahun 2028 itu akan ada penambahan dermaga baru dari PT Pelindo. Dari cuma apakah akan ini dipindah atau gimana saya belum tahu Pak sebenarnya. Jadi memang masalah parkir sebagainya juga akan dipindahkan saya semua Pak di bagian selatan sini sebenarnya. Ada pelabuhan barunya. Nah, itu Pak Martin. Jadi eh, untuk mitigasi bencana juga saya belum ada sih Pak sebenarnya selama ini. Bagaimana apakah ini akan dampak kebakaran minyak juga apakah karena memang jarak dari terminal penumpang sendiri ke kilang terdekat juga sekitar 1 kilo kalau nggak salah. Nah, jadi saya juga kurang tahu sebenarnya dari mana pipanya utamanya ini. Dan saat waktu kami meninjau lapangan juga dari PT Pelindo juga tidak pernah membahas apakah ini berbasis tidak juga karena memang selama pembangunan dermaga ini juga sudah dipikirkan di mana pipa Pertamina apakah akan melewati pelabuhan ini. Jadi memang sudah disiapkan dari awal bagaimana mitigasi bencananya. Cuma detail pastinya kami belum tahu waktu itu Pak Martin. Itu aja Pak. Gimana Pak Martin? Prof, silakan. Ya, ada Pak, Teh. Iya, Pak. Ya, memang di sisi atas itu, Pak, batas garis merah itu kan adalah Ya, gerbang Pertamina. Jadi pada saat-saat tertentu Pertamina akan menutup gerbangnya, Pak. Ya kan? Akan menutup gerbangnya dan kita akan balik arah di satu jalan sempit itu kembali. Memang kesulitannya oh, ya. itu. Artinya eh, kalau ada kedatangan kapal itu selalu macet. Artinya normal Betul. saja macet, apalagi nanti kalau misalnya tadi ada kejadian minyak tumpah kemudian terbakar itu penyelamatan manusia yang ribuan itu kan kita juga khawatir, Pak, seperti itu. Nah, dulu pada saat Pak
Imdad Hamid menjabat wali kota Balikpapan, itu pernah dirancang namanya Coastal Route. Coastal Route Ya. itu jalan flyover di atas laut, menyisiri sisi pantai Balikpapan itu dari bandara sampai ke pelabuhan ini. Nah, dulu sudah pernah ditunjuk juga MOU beberapa kontraktor yang untuk segmen tertentu, namun karena beliau sudah habis masa jabatannya itu tidak diteruskan. Intinya itu. Nah, kalau kita melihat kondisi yang ada ini tadi kan bangunannya besar sekali tuh Pak Pareja, ya kan. Ya. Sedangkan yang ada sekarang kan kecil sebenarnya, sudah kecil, parkirnya nggak cukup. Jadi makanya tadi saya tanya, apakah dengan peluasan bangunan sendiri, luas bangunan itu akan mereklamasi pantai atau malah mempersempit lahan parkir di depannya. Nah itu Pak mungkin. Secara bangunan Pak sebenarnya tidak terlalu besar Pak, karena memang ini adalah, saya tak ikutan Pak ya. Ini adalah bangunan existing sebenarnya Pak. Jadi bangunan existing ini kita bongkar Pak, kita potongkan strukturnya, kemudian kita kasih penambahan di sini Pak sebenarnya. Jadi ini terasnya Pak. Jadi memang lahan parkirnya memang, nah itu juga masalah sebenarnya pada dulu memang lahan parkir juga tuh masalah di situ. Cuma bangunan ini memang tidak menambah banyak ke depan dan cuma ke samping saja. Jadi kalau di sini, nah di sini cuma menambah ke sini sebenarnya Pak, tidak banyak menambah lain. Karena ini memang area bongkar muat sebenarnya. Dari PT Pelindo juga mengakui bahwa memang mereka agak agak kesulitan masalah parkir sebenarnya. Karena memang lahan mereka terbatas sebenarnya Pak, itu juga tidak ada area lain. Nah memang isu coastal itu Pak, di sini yang Pak dari coastal itu memang akan dibangun pelabuhan di bagian sini. Ini adalah rencana area Semayang baru di sini sebenarnya di coastal itu Pak desainnya. Jadi emang ini masih memakai septa yang lama, tidak septa yang baru sebenarnya. Karena kan itu coastal itu adalah proyek jangka panjang sebenarnya, proyek entah kapan dibangunnya sebenarnya. Makanya ini cuma masih memakai septa yang lama jadinya. Jadi parkirnya memang masalah utama kami di sini juga Pak. Jadi untuk parkir sebenarnya belum ada jawaban sih Pak Martin. Ya. Karena memang tidak ada lahan lagi sebenarnya Pak. Iya. Mungkin gini Pak, siapa tahu bisa saran Pak ya. Itu di Siap, Pak Gunung Martin. Duk itu kalau kita melihat kawasan hijaunya, pepohonan besar-besar di Gunung Duk, Gunung Teknik yang di dalamnya juga ada asrama tentara ya. Ya Pak. Sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan, artinya pola kerjasama dengan misalnya itu tanahnya Angkatan Darat misalnya sebagian. Nah itu bisa pola kerjasama parkir dan yang ngelola mungkin dari Angkatan Darat atau seperti apalah. Dan lahannya tanpa harus menebang pohon, kita bisa dengan penggunaan paving block untuk kawasan-kawasan parkir lah. Sehingga kemacetan di area pelabuhan itu bisa teratasi. Nah, kondisi saat ini mobil sampai parkir kadang 2 mobil parkir di sebelah kiri itu jejer 2 mobil ke arah tengah jalan gitu. Belum sebelah Betul kanannya Pak. lagi truk-truk besar itu. Nah, Ya, itu betul Pak. selalu jadi masalah. Artinya gini, kalau kita melihat bandara sekarang sudah sangat nyaman. Kemudian kereta api yang dulu dianggap itu transportasi massal yang kumuh kayak Pasar Senen gitu. Itu kan dianggap menengah ke bawah. Sekarang itu teknologi kereta api sudah bisa berubah drastis lah. Nyaman tanpa harus bergelantungan lagi, orang duduk di bawah kursi sudah nggak ada gitu, sudah nyaman lah. Nah, cuma yang di transportasi laut ini yang belum berubah gitu, ya kan. Salah satunya kalau di terminal penumpang Balikpapan itu di Semayang itu kendalanya masalah toilet, ya kan. Toilet itu di depan itu kalau nggak salah tuh hanya ada 4 unit aja, 2 laki 2 perempuan, padahal penumpangnya ribuan gitu loh. Saya pernah Ya, Pak. gitu, akhirnya saya nggak masuk tol karena ngantrinya sudah sangat jauh gitu, sangat panjang gitu. Itu di mana tempat-tempat publik tapi layanan untuk kebersihannya, untuk toiletnya juga sangat minim gitu. Mungkin dalam perancangan yang baru itu bisa diakomodir gitu Pak, karena memang itu public area kan. Mungkin itu masukan saya. Ya. Makasih Pak Martin. Ya itu. Mungkin nanti Pak
Mungkin saya akan masukkan lagi Pak desain konsultan juga Pak ya di sini Pak keadaan selatannya. Jadi nanti kita bisa akumulasi bagaimana nanti wakil yang terbaru mungkin Pak Marden. Dan terima kasih masukannya Pak Marden. Ya, terima kasih Pak Sumarlin. Pak Reza, mungkin silakan ya kalau dari sisi apa pendekatan rasionalnya, pendekatan apa analisis kebutuhan programming berdasarkan analisis yang rasionalnya silakan diekspor dari seperti saran-saran Pak Sumarlin ya. Nah, saya mungkin lebih concern ke yang metode kreatifnya ya. Saya di tadi paparan awal sudah menurut saya sangat bagus ya, cukup lengkap dengan mengkaji apa metafor dari Gubang ya. Nah, Gubang itu di situ kan perahu yang di awal paparannya itu dianalisis bukan hanya sebagai bentuk fisik perahu gitu ya, tetapi sebagai apa elemen kebudayaan gitu kan. Tadi mengayuh menjelajahi peradaban pertumbuhan Kalimantan dan sebagainya gitu kan. Jadi saya tadinya agak agak kayak menarik gitu ya, berasumsi bahwa metafornya itu tidak hanya metafor fisik ya, tidak hanya visual, tetapi metafor yang puitik atau metafor intelektual gitu ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya kok hanya ke metafor visual gitu ya, hanya ke bentuk figural perahu gitu ya. Nah, itu menurut saya mungkin bisa dieksplor lebih lanjut Pak ya. Jadi kalau di paparan awalnya kan saya kira menjelajah apa memandang perahu itu tidak hanya sebagai gubang itu, tidak sebagai hanya perahu ya, tol, tapi sebagai sebuah tadi apa upaya kebudayaan mengayuh tadi kan mengayuh, soal mengayuh zaman, mengayuh apa menjelajahi peradaban Kalimantan, bertumbuhnya sebuah apa era peradaban Kalimantan. Menurut saya itu kan sudah suatu kajian yang bagus gitu ya. Dan itu menurut saya bisa lalu masuk tidak hanya ke lalu visualnya, tetapi ke aspek ya bahkan bisa puitik gitu ya, atau bisa intelektual seperti apa kayak Le Corbusier apa dari bentuk apa kapal terbang ya atau kapal laut ya yang dia tangkap kan tadi membebaskan diri dari sumber alam gitu sehingga dia buat apilotis kan berpanggung. Nah itu kan bukan aspek figuralnya gitu ya. Nah jadi Pak Reza saya aspek figuralnya oke gitu ya. Itu pun saya belum juga transisinya tidak cukup jelas juga itu Pak ya. Jadi tolong Ya, dalam Prof. dalam untuk mata kuliah ini gitu ya transformasi Ya, Prof. dari bentuk perahu itu sampai pada bentuk figural itu ada transisinya gitu ya. Mungkin dengan sketsa dan sebagainya. Ya, Yang kedua kan tadi juga misalnya kalau dari si apa tadi interior itu ada apa struk buk ya apa tadi bukan panggung apa ya lobby atau apa yang dibuka ya dengan tiang-tiang terbuka ya gitu betul. kan yang terbuka di teras. Nah mungkin itu bisa dikaitkan juga tadi dengan konsep eh, ya perahu kan seperti membebaskan diri kan dari darat ya dia Ya, lalu Prof. menyusuri sungai yang tadi ke arah peradaban. Nah mungkin itu bisa masuk ke aspek yang puitiknya atau intelektualnya gitu Pak. Tadi kan organisasi dalam dalam interiornya, dalam tata ruangnya sudah ada itu unsur itu. Cuma tolong sekali lagi tidak black box gitu Pak ya. Untuk mata kuliah ini Ya, tolong Prof. transisinya, transformasinya dijelaskan Pak. Dari perubahan-perubahan dari apa eh, perahu ya, yang tidak hanya sekedar perahu tapi banyak orang mengayuhnya gitu kan. Seperti orang yang mengayuh apa tadi kan Ya, menuju Prof. peradaban, mungkin juga gelombang air yang juga. Nah itu bisa ditransformasikan menjadi ya tadi ada bentuknya, figura bentuk luar, mungkin juga konsep ruang yang dijelaskan, yang terbuka pada alam dan sebagainya itu tolong di apa digambarkan langkah-langkahnya gitu, ya, transformasinya gitu ya, tidak hanya awal dan akhir gitu Pak. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih, Prof. Mungkin ada teman-teman yang lain mau komentar, silakan. Ya silakan ada yang lain. Kalau tidak ada apa-apa dan ibu-ibu, jadi tolong tugasnya diperbaiki ya, saya masuk masukan dari teman-teman maupun masukan dari saya.
Dan itu dikumpul mungkin hari Jumat minggu depan ya. Jadi seminggu lagi tanggal 5 Januari karena saya juga butuh waktu untuk memeriksanya. Jadi nilainya kami hanya UTS-UTS itu dari presentasi ya dan dari tugas yang komprehensifnya ya Bapak mau perbaiki gitu. Jadi ada konsep sama preliminary design gitu ya. Dikumpulkan hari Jumat jam berapa? Jam 5 sore boleh lah ya. Nanti Pak Idam bikin apa? Google atau di mana di Drive, Google Drive gitu ya. Baik, Google Drive, Prof. Pak Nanti Irfan. dikolektifkan di Google Drive. Ya, oke. Untuk Oke, masih formatnya ada Bapak, Bu, bebas ya, Prof. pertanyaan? Untuk format pengumpulannya, Oh, ya, Prof. Untuk pengumpulan formatnya bebas ya, Prof. bebas saja, bebas silakan dengan kreatif ya. Pokoknya Baik, sekreatif mungkin silakan sesuai dengan karakter. baik. Terima Oke, kasih, kalau Prof. tidak ada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas ya kuliah yang saya kira cukup produktif ya. Silakan tugasnya diperbaiki, kemudian nanti dikumpulkan pada hari Jumat jam 5 lewat kolektif Google Drive Pak Irfan. Tetap semangat ya, sehat dan produktif sambil menjalankan tugas masing-masing, tetap jalanin sampai selesai S2-nya ya. Oke, selamat. Ini udah berlibur, Bro. Udah Terima berlibur kasih, tahun Prof. baru ini saya juga lagi Tugas berlibur. Prof, Ya. belum libur. Lagi banyak dikejar, Prof. Ya, oke, selamat. Terima kasih, Prof. Sehat, produktif dan ya kejar ya ada kejar tayang ya. Ya, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.